Kericuan ini terjadi saat eksekusi lahan yang terdapat rumah dan restoran di pinggir Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Tanggamus, Kamis pagi. Sejumlah pria yang menolak eksekusi terlibat saling dorong dengan polisi. 3 orang ditangkap dan dibawa ke Polres Tanggamus. Puluhan personel BRIMOB turut dikerahkan. Keluarga tergugat akhirnya mengevakuasi seluruh perabotan dalam rumah dan restoran. Setelah kosong, petugas kemudian merobohkan seluruh bangunan dengan alat berat. Eksekusi lahan seluas 570 meter persegi ini buntut dari sengketa lahan dari tergugat bernama Supari dengan Bonasir yang memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Tanggamus. Permintaan pengamanan eksekusi dari pengadilan negeri, di mana yang kami eksekusi adalah sebidang lahan yang berada di Kecamatan Semaka ini, tepatnya di Sedayu, yang merupakan hasil putusan pengadilan, yang mana dari panitra maupun pengadilan negeri datang untuk mengeksekusi atas dasar permintaan dari pemohon. Pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan yang berada di Desa Sedayu yang kurang lebih 570 meter persegi yang berada di Sedayu sendiri, Cidadi, dan alhamdulillah prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Pengadilan Negeri Tanggamus mengklaim telah memberikan surat pemberitahuan untuk tergugat segera mengosongkan lahan, namun peringatan diabaikan. Eksekusi lahan ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalur Sumatera Lintas Barat. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Mobil sedan ini terjungkal ke parit setelah menabrak motor di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis sore. Kedua kendaraan terperosok ke parit dan rusak. Pengemudi mobil dan warga mengevakuasi pengendara motor yang terluka patah kaki ke rumah sakit. Tabrakan terjadi saat mobil yang sedang melaju dari arah Mesuji akan mendahului kendaraan. Saat bersamaan datang motor dari arah depan dan tabrakan tidak terhindarkan. Mobil sempat terbalik dan akhirnya terjungkal ke parit. Mobil dari Munit, motor dari mana, Mas? Motor dari sana. Dari sana kan? Terus Beli tabrakan dan balik ya. motor balik. Korban saat ini posisi di mana, Mas? Bawa ke rumah sakit sekarang. Oh, yang naik motor orang berapa, Mas? Satu. Orang satu. Jualan ini. Oh, jualan. Pasti jualan pakaian. Untuk kendaraan mobil sendiri orang berapa? Nggak tahu. Sendirian kayaknya. Sendiri ya? Karena temannya ikut ngantri juga. Polisi mengevakuasi kedua kendaraan. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. SD Negeri 3 Kota Karang di Pulau Pasaran, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung terendam banjir rob Kamis pagi. Banjir menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar serta ujian nasional semester. Guru menunda 2 jam jadwal masuk sekolah yang biasanya pukul 7.30 menjadi pukul 9.30. Ini untuk menunggu kedatangan siswa dan guru yang kesulitan dalam perjalanan menuju sekolah. Kita mengatur jadwal dari semula jam 7.30 sehingga kita geser menjadi 9.30 mengingat situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Kami tadi naik perahu untuk datang ke sini dan ketinggiannya memang luar biasa. Kamis pagi jadwal ujian mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan sosial. Guru dan siswa pun melangsungkan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas yang terendam banjir. Kaki tentu basah, namun mereka tetap semangat belajar. Nyaman.
aman ya, anak-anak lagi ujian. Cuman kan ini kendala alam. Ya jadi ya gimana, kita tinggal menyikapinya, bersyukur anak-anak masih bisa ulangan walaupun becek-becekan. Mereka masih bisa melaksanakan ujian walaupun sampai basah-basahan kakinya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Banjiran udah 4 hari. 4 hari. Ini kan lagi ujian nih. Iya. Keganggu nggak sih waktu banjir ini? Enggak keganggu. Kenapa tuh? Soalnya biasa aja sih di sini, Mas. Udah biasa banjir gitu. Banjirop yang melanda pesisir kota Bandar Lampung sudah terjadi selama 3 hari. Data BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, banjirop akan terjadi hingga 21 Mei 2022 dengan ketinggian air maksimal 1,6 meter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, Eka Irlanta, Kamis siang dijebloskan ke penjara. Tersangka dikenakan rompi tahanan berwarna merah setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 3 jam di kantor Kejaksaan Negeri Metro. Eka Irlanta ditahan sebagai tersangka kasus korupsi dana peningkatan operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan di Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020. Saat itu ia sebagai kepala dinasnya. Kerugian negara ditaksir hingga 500 juta rupiah. Sudah dilaksanakan oleh Penyidik Khusus hari ini penahanannya atas nama tersangka E, ya, karena masih tersangka. Untuk selanjutnya diserahkan pada Kasih-Intel untuk membacakan. Silakan. Pemkot Metro tidak memberikan pendampingan hukum pada tersangka. Jadi kalau untuk perkara korupsi, terorisme, sama narkoba, Pemda tidak bisa melakukan pendampingan hukum. Tapi benar ya Mbak ya? Karena Pak Eka kan bagian dari ASN, tentunya ini akan menjadi perhatian dari pemerintah Kota Metro. Sedikit ini dalam kasus perkara apa, Bu? Di Dinas LH. Korupsi anggaran pengelolaan sampah terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Metro.